Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eni Jacobs di materi pertama pada kegiatan kita untuk pagi hari ini. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pentingnya bermain bagi anak usia dini. Kenapa sih bermain itu sangat penting bagi usia dini? Kemudian mengapa materi ini disampaikan kepada teman-teman semua, karena kita tahu bersama bahwa masa COVID-19 belum berakhir, kemudian pembelajaran dalam dunia pendidikan ini sudah beralih tempat untuk sementara kegiatannya dilakukan di rumah. Lalu sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan untuk memfasilitasi dan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterkaitan antar materi, di mana pentingnya bermain bagi anak adalah materi pertama, karena ini merupakan hal yang paling penting dalam pembelajaran pendidikan usia dini. Tujuan materi ini dapat mengidentifikasi alat main atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan di rumah, lalu bagaimana kita dapat memfasilitasi orang tua, memberikan komunikasi yang baik, melakukan interaksi yang baik dengan orang tua, agar supaya kita dapat melakukan pembelajaran di rumah dengan aman, nyaman, dan tidak ada merasa keterpaksaan karena merasa bukan tanggung jawabnya. Tetapi di materi ini kita juga akan melakukan komunikasi dengan orang tua agar supaya apa yang kita lakukan di rumah dapat bermanfaat bagi anak dan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, mengapa materi ini penting? Pentingnya bermain itu seberapa pentingnya? Ini bisa teman-teman semua chat di WA group, atau bisa juga nanti kita akan bahas pada session pembahasan materi ini. Oke, silakan di chat di WA group kita, boleh. Bermain di rumah, kenapa? Ini yang tidak terbayar mungkin di benak orang tua yang selama ini berpikir bahwa pembelajaran itu ada di sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan anak ketika orang tua mengantar anak ke sekolah itu udah selesai urusan orang tua, itu urusan guru. Nah sekarang ketika orang tua mungkin lagi sibuk, orang tua walaupun ada di rumah dia tidak punya kompetensi untuk mendidik anak, lalu mengapa di rumah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kondisi saat ini dalam masa pandemi COVID-19 tentunya semua dilakukan di rumah. Lalu apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita siapkan. Nah, ini dikatakan penting. Kita lihat dulu statement atau pernyataan dari Jean Piaget mengatakan bahwa anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Sekali lagi, mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Wow, terbayang sama kita bahwa biasanya yang melakukan percobaan dan penelitian itu adalah mahasiswa S1, mahasiswa-mahasiswa yang meraih S2 atau S3 atau bahkan profesor untuk melakukan penelitian. Kenapa sekarang pada anak? Ini harus kita pahami dan kita jelaskan juga kepada orang tua. Artinya guru dan orang tua, guru bisa menuntut anak untuk menyediakan bahan-bahan yang tepat. Sekali lagi, bahan-bahan yang tepat, tapi yang terpenting anak dapat memahami sesuatu, anak dapat membangun pengertian itu sendiri, dan ia menemukan pengetahuannya itu sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak memfasilitasinya? Sebab itu kita harus menyadari bahwa anak usia dini adalah seorang profesor cilik yang sedang melakukan eksplorasi di mana dia berada, di rumah, dimanapun. Maka saat ini ketika dia berada di rumah, posisi stay at home, maka dia melakukan eksplorasi, melakukan penelitian, melakukan percobaan di rumah. Seperti apa?
yang harus kita lakukan. Kita lihat ini yang menjadi tantangan utama, menjadi tantangan dalam dunia pendidikan abad 21. Ada 4K: kritis, kreatif, kerjasama, komunikatif. Apa yang harus kita lakukan? Kegiatan-kegiatan apa yang kita harus rencanakan? Fasilitas atau alat dan bahan apa yang kita sediakan agar kemampuan anak untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, bisa melakukan kerjasama, bisa melakukan komunikasi yang efektif. Apa saja yang bisa kita rencanakan, apa saja yang harus kita siapkan. Nah, ketika sekolah beralih tempat menjadi dilakukan kegiatannya di rumah, kita harus memahami ini, bahwa rumahku sekolahku, ya, rumahku sekolahku, artinya dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah di rumah. Oleh sebab itu, jadikan rumah sebagai tempat wahana anak untuk bermain. Lalu, optimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Jadi, orang tua yang berperan. Terus nanti orang tua berpikir, loh sebagai guru jadi apa gitu ya, kalau semuanya diserahkan ke orang tua. Tapi ini yang harus kita fasilitasi. Bagaimana meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama orang tua, guru, dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar anak. Bagaimana kegiatan yang kita rencanakan, fasilitas yang kita siapkan dapat mendorong penguatan pendidikan anak, dan adanya keterpaduan antara satuan PAUD atau gender base dan di rumah home base, artinya ada kerjasama, ada sinergi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan di lingkungan rumah dapat meningkatkan 4K tadi, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Ini yang harus kita telusuri, kita identifikasi. Di manakah aku bisa bermain kalau itu dilakukan di rumah? Kita lihat di sini dapur, ruang tamu, garasi, halaman, kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, semuanya bisa kita manfaatkan, kita sediakan, kita fasilitasi untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, apa itu alat main? Ini silakan teman-teman juga bisa mencurahkan pendapatnya. Silakan dicek di algoritma kita seperti apa sih alat main yang ada di rumah itu. Yang banyak, mulai dari dapur sampai kamar tidur sampai ke kamar mandi. Silakan dicek, oke? Nah, ini ada beberapa contoh yang disajikan di sini, alat main di dapur. Yakni ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan berbagai macam bumbu dapur. Lalu kegiatannya seperti apa? Misalnya, kalau kita sediakan daun jeruk, daun kemangi, daun pandan. Buat kegiatannya, tebak aroma. Berbagai kegiatan. Kemudian petualangan indera, artinya dia mencari sesuatu yang ada di dapur. Oh, senangnya menumbuk bumbu dapur. Banyak ternyata ya. Oke, teman-teman bisa identifikasi apa saja yang ada di dapur dan apa saja peralatan yang bisa kita sediakan. Tentunya semua sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Lalu di sini juga dengar suaraku dan tebaklah. Tentu kalau kita berbicara mengenai pendengaran atau audio, apa saja yang kita siapkan peralatannya. Di sini jelas terlihat wadah, plastik, ataupun periuk dan peralatan lain yang ada di dapur. Wow, pasti orang tuanya seru nih, bisa membuat anaknya, mengajak anaknya membuat jus dan lain-lain. Ini banyak yang bisa kita lihat di sini ya. Kemudian alat main di ruang makan ini juga banyak yang bisa kita
lakukan kegiatan mainnya, misalnya pasangkan, ayo cari pasangan lihatku apa gitu ya, itu mengurutkan benda-benda yang ada di atas meja makan atau di ruang makan. Nah, kemudian juga bisa membuat awan dalam kelas. Ayo, ternyata banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Alat main di ruang keluarga. Ini yang paling banyak biasanya peralatan atau perabotan ada di ruang keluarga nih. Kita bisa identifikasi, kita bisa fasilitasi peralatan-peralatan ini untuk mendukung kegiatan bermain anak. Jadi misalnya ada keluarga biasanya ada kursi, gitu. Kemudian ada juga televisi, ada juga meja bulat. Bisa anak-anak kita ajak bermain untuk menggolongkan benda-benda seperti bentuk benda geometris gitu ya. Jadi kalau televisi bentuknya empat, meja bulat itu bentuk lingkaran dan lain sebagainya. Itu akan melatih anak-anak untuk bisa kreatif. Kemudian alat main di ruang keluarga. Dan juga ini tadi sudah saya katakan kursi bisa juga dijadikan permainan makhluk, permainan mobil-mobilan dan lain-lainnya. Kemudian untuk menjelajahi alat main di kamar mandi, ini paling seru nih kalau anak-anak udah main air, bermain bisa sabun, itu pasti betah dia di dalam kamar mandi bermain gelembung-gelembung sabun ya. Ya bisa juga mengurutkan seperti ini gayung-gayung dan juga warna handuk yang digunakan oleh anggota keluarga. Kemudian sini juga ada sampo, ada pasta gigi, berbagai macam, ada ember, kayak itu bisa melatih anak-anak pada yang bisa kita gunakan untuk kegiatan main. Oke. Nah, alat bermain di halaman rumah ini yang paling seru juga, tidak kalah seru dengan yang di kamar mandi, karena di halaman rumah ini paling enak anak-anak menjadi tempat untuk melakukan berbagai percobaan dan penelitiannya, mulai dari bermain masak-masakan, kemudian bermain warna ya dari daun-daun, dan juga bermain tanah, pasir untuk mencetak dengan menggunakan kaleng-kaleng bekas ataupun gelas-gelas minuman air mineral yang bekas dilakukan perubahan cetakannya. Sangat-sangat banyak sih yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi teman-teman juga bisa melihat fasilitasi apa saja ya yang ada di halaman benar, sehingga bisa kita merencanakan kegiatan-kegiatannya ya. Kemudian alat di halaman rumah ini juga seberapa jauh lemparanku. Ini yang melatih motorik kasarnya. Jadi ada tutup toples di sini juga. Oh ya, banyak ya sebenarnya. Ada juga daun-daun tadi saya sebutkan, kerikil ataupun pot-pot bunga, dia bisa mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar saja, tergantung yang tersedia di rumah anak. Ya, ini banyak ya, ada permainan tradisional juga, permainan lompat tali, permainan jembatan pelangi. Nanti di rumah ya, bisa dihubungkan ya benda-benda, mungkin ada papan yang tidak digunakan, kemudian meniti apa dia bisa semuanya. Ternyata di rumah lebih lengkap fasilitasnya daripada di sekolah, karena ini tidak dimanfaatkan selama ini. Paling orang tuanya hanya berharap ya nanti di sekolah aja, tetapi ternyata di rumah banyak fasilitas dan bahan-bahan yang bisa digunakan. Di kamar tidur apa saja, wah ini lebih seru ketika sebelum tidur anak dilihat lemari, menyebutkan benda-benda yang ada di lemari, lalu melihat fungsi lemarinya, tempat apa sih, di meja rias ada apa sih, ada lipstik ibunya yang berapa macam, kemudian dia bisa menyusunnya, mengurutkan atau menggolongkan dengan sesuai dengan warna-warnanya. Banyak ya. Ada juga lompat bantal. Wow, pasti orang tuanya, aduh, ini di rumah kegiatannya seperti ini habis barang-barang, tetapi kita harus
sampaikan untuk kepada orang tua bahwa investasi untuk kesehatan anak kita tentu lebih mahal dari bantal yang kita beli. Tips bagi orang tua dan guru di masa pandemi ini, bagaimana bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Seperti saya katakan tadi, kalau di dapur ya disesuaikan, jangan dikasih benda-benda yang tajam atau mudah pecah. Kemudian harus aman bagi anak, dan tentu mudah dijangkau. Biasanya selama ini itu semua disimpan di tempat yang paling tinggi, tetapi sekarang harus difasilitasi, disediakan sehingga dia mudah menggapainya dan dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan sesuai dengan yang sudah tersedia. Ya. Kemudian ciptakan suasana yang menyenangkan bersama anak di rumah, walaupun mungkin orang tuanya ini dikatakan juga melakukan kegiatan rutin harian. Artinya ketika orang tuanya bekerja, lalu kapan waktunya bisa diatur, misalnya dia pulang malam dan malam, berikan waktu untuk sedikit untuk anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Lalu ciptakan suasana yang bermain, walaupun tadinya orang tuanya udah capek kali, saya pula yang mengajarkan anaknya, tetapi itulah tugasnya. Sinergi orang tua dengan guru, tidak memaksakan anak untuk melakukan permainan yang sesuai dengan tidak yang kalau tidak minat lalu dia paksakan harus ini mainan, tidak, tetapi kita memberi kebebasan kepada anak, bersikap sabar dan suportif. Jadi kita tetap mendukung anak untuk tetap bermain ya, dan memberikan dukungan-dukungan sehingga dia bisa merasa nyaman dalam bermain di rumah. Berikan contoh bagi anak, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan agar supaya anak meniru yang sesuai, yang dapat menjadi figur bagi anak-anak dalam melakukan aktivitasnya atau dalam pembentukan karakter anak. Karena anak itu disebut juga children see, children do. Artinya apa yang dia lihat itu yang akan dia lakukan. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Saya dulu masih kecil itu senang ketika orang tua saya mencuci pakaian itu paling senang itu bermain air, memeras pakaian. Oke. Kemudian membiarkan anak untuk menjelajahi, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. Inilah intinya ya yang disebutkan oleh Piaget tadi, bahwa anak adalah dapat melakukan kegiatan-kegiatan percobaan dan penelitian. Nah, di sini kita akan memfasilitasi dia, membiarkan anak menjelajahinya. Oke. Nah, di sini pada kegiatan refleksi kita akan menceritakan, silakan dicek bagaimana pengalaman saat membuat kegiatan bermain dengan menggunakan alat main yang ada di rumah. Ya, apakah alat main tersebut dapat mengembangkan semua aspek perkembangan? Silakan membuat kegiatan yang ada di rumah, lalu apakah dengan alat main tersebut dapat mengembangkan semua aspek perkembangan? Bisa enggak? Ya, oke, silakan dicek. Kita lanjut kepada contoh kegiatan bermain di rumah. Ini adalah contoh-contohnya, yaitu misalnya ini untuk perubahan bentuk ketika mengambil sepatu diletakkan di kelas. Saya tentu dari benda padat menjadi cair, hal-hal yang sederhana, tetapi kita mengenalkan konsep sains kepada anak-anak. Lalu letakkan tali pada es batu dan minta anak mengamati apa yang terjadi ya ketika pada es tadi ada tali dan ketika es tadi sudah mencair. Silakan nanti ada beberapa contoh nih. Begitu juga dengan dengar suaraku ketika dia menggunakan gelas, sendok. Lalu bagaimana suaranya kalau sendok diketok atau diketok pada di atas piring, kemudian di atas panci, sama enggak bunyinya, ya. Kemudian susun aku ini paling banyak nih, kemarin kita baru selesai Idul Fitri, masih banyak kaleng-kaleng bekas atau gelas-gelas air mineral yang belum selesai digunakan, dapat kita manfaatkan untuk anak menyusun. Banyak juga benda-benda lain yang ada di rumahnya untuk diberikan kepada anak agar supaya ia bisa bebas menyusun atau melakukan sesuatu.
aneka warna bungaku seperti tadi sudah saya sampaikan, memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di rumah ya untuk membedakan jenis-jenis warna yang maksudnya ada menggunakan tisu. Oke, aku pandai bertanam juga, kegiatan bereksplorasi di halaman, ya menanam dan melihat prosesnya. Ketika di hari ini ditaruh biji, diletakkan biji di atas tanah, apa yang terjadi 2 minggu kemudian. Ini melatih anak untuk pandai bertanam dan mengajak anak untuk berpikir kritis. Kenapa sih dari biji tadi kok bisa tumbuh daun ya? Seperti itu. Oke, yang terakhir di sini kita akan melakukan tugas mandiri. Silakan nanti selesai materi ini, teman-teman semuanya bisa menulis alat main apa saja yang Anda temukan di rumah masing-masing, kegiatan apa yang dilakukan anak, aspek perkembangan apa yang muncul. Nah, ini tugas mandirinya pada akhir materi 1 ini. Oke, terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan apa yang kita lakukan di rumah dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.